Halo guys, kembali lagi konten terbaru saya. Semoga kita semuanya sehat dan mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Nah, kali ini saya akan membahas hasil pertandingan Piala Asia U23. Saya ganti dengan Piala Qatar U23 karena saya sebagai supporter timnas Indonesia kecewa dengan kinerja wasit maupun kinerja wasit VAR yang lebih memihak kepada Qatar. VAR hanya untuk Qatar. Apabila timnas Indonesia dilanggar oleh pemain Qatar, VAR sama sekali tidak dicek, guys. Makanya Piala Asia U23 ini selayaknya dirubah menjadi Piala Qatar U23. Qatar ini bagaimana caranya harus menang supaya dapat tampil di Olimpiade tahun depan. Dan juga Qatar ini salah satu negara terkaya. Bagaimanapun caranya, wasitnya pasti sudah bermain mata demi fulus atau demi uang yang didapatkan begitu besar dari Qatar. Nah, kita sebagai supporter Indonesia melihat timnas Indonesia bermain tadi malam sangatlah kecewa sekali ya guys ya. Nah, Qatar ini diuntungkan dengan sebagai tuan rumah dan juga pemain Qatar ini jago sekali actingnya guys, jago diving. Pemain Qatar ini tidak netral. Kita lihat di babak pertama Qatar versus Indonesia, itu sudah terjadi kejanggalan di mana pelanggaran yang didapatkan oleh Tan Sulaiman begitu keras, itu di tackle dari belakang oleh pemain Qatar. Sebenarnya wasit telah memberikan kartu merah dan ditarik lagi kartu merahnya dan diganti dengan kartu kuning. Itulah wasit membela pemain Qatar. Di pelanggaran ini juga tidak dicek VAR dan juga dorongan yang didapatkan Marcelino. Padahal pelanggaran tersebut jelas di depan mata wasit. Marcelino didorong oleh pemain Qatar. Timnas Indonesia tidak dapatkan pelanggaran, tidak diberikan pelanggaran. Apakah wasit ini rambut atau gimana? Seharusnya diberikan pelanggaran kepada timnas Indonesia dan petaka terjadi terhadap timnas Indonesia pada akhir babak pertama di mana Rizky Ridho body just di kotak penalti timnas Indonesia atau menyenggol sedikit pemain Qatar dan Qatar mendapatkan penalti. Heran, kok bisa Qatar mendapatkan penalti? Seharusnya apabila pemain mendapatkan penalti harus ada tackle atau dorongan besar atau disengaja dorongnya. Ridho semalam tidak begitu terlihat dorongannya, cuma senggol sedikit. Qatar mendapatkan penalti. Babak pertama Qatar unggul 1-0 setelah mendapatkan penalti, dan di babak kedua sama guys, timnas Indonesia digembosin oleh wasit asal Tajikistan, di mana pemain timnas Indonesia Ivar Jenner mendapat kartu merah padahal tidak menginjak atau mengenai pemain Qatar. Pemain Qatar melakukan sliding terhadap Ivar Jenner. Ivar Jenner lalu meloncat supaya tidak terinjak kaki pemain Qatar. Lalu pemain Qatar kesakitan, dan disitu Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua sehingga mendapatkan kartu merah. Dan pada pelanggaran ini juga tidak dilihat VAR karena dalam tayangan ulang Ivar Jenner tidak melakukan penginjakan terhadap kaki pemain Qatar, sehingga pemain timnas Indonesia mendapatkan kartu merah bermain dengan 10 pemain. Walaupun timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia dapat mengimbangi pemain Qatar, dan timnas Indonesia stamina-nya luar biasa. Qatar unggul dengan 17 pemain, tapi pemain Qatar banyak melakukan drama, mengundur-undur waktu. Banyak pemain Qatar yang kram. Dan gol kedua juga kesalahan dari wasit, di mana timnas Indonesia tidak melakukan pelanggaran begitu keras. Bola sempat mengenai wasit, seharusnya tidak terjadi pelanggaran, sehingga tendang bebas Qatar, sehingga timnas Indonesia kebobolan lagi melawan Qatar. Di akhir babak kedua timnas Indonesia mendapatkan kartu merah lagi, yaitu Sanata menginjak kaki pemain Qatar. Anehnya langsung dicek VAR oleh wasit asal Tajikistan ini, sehingga Sanata mendapat kartu merah. Hingga akhir babak kedua timnas Indonesia kalah dengan skor 2-0, kalah dengan tidak terhormat, kalah dengan wasit
Sebenarnya pertandingan ini adalah wasit yang berperan penting, sehingga dengan wasitnya yang tidak adil, permainan timnas Indonesia tidak semangat. Wasit berat sebelah. Dengan kekalahan ini, timnas Indonesia mengalami kerugian menghadapi Australia, yaitu dua pemain penting timnas Indonesia tidak dapat menghadapi Australia pada hari Kamis besok. Pada laga ini timnas Indonesia berada di posisi terakhir, yaitu posisi keempat klasemen sementara grup A Piala Qatar 2023. Nah, harapan saya yaitu semoga timnas Indonesia melawan Australia bermain lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, semoga mendapatkan hasil positif, mendapatkan 3 poin, wajib mendapatkan 3 poin untuk menjaga supaya dapat lolos ke babak selanjutnya atau babak 8 besar Piala Qatar 2023.